Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Etika Profesi yang terdiri dari saya, Maranto Fadila, Muhammad Rijam Sumantri, dan teman saya, Wildan Ramadan. Di sini kami akan membahas mengenai materi modus kejahatan dalam teknologi IT. Yang pertama, kami akan memberikan sedikit pendahuluan tentang apa sih cybercrime itu sendiri. Cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, sasaran, dan tempat terjadinya kejahatan. Kejahatan dunia maya atau cybercrime muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital, komunikasi, dan informasi yang berkembang begitu pesat. Perkembangan tersebut telah mengubah cara pandang sebagian pelaku ekonomi beraktivitas, khususnya dalam bentuk dunia bisnis. Teknologi tersebut selain dimanfaatkan untuk peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas bekerja, namun juga berubah menjadi senjata untuk mengambil keuntungan secara ilegal. Jadi seiring perkembangan teknologi IT yang sangat pesat, di sini timbul oknum-oknum yang menggunakan teknologi ini untuk sebagai senjata untuk mengambil keuntungan secara ilegal. Yang pertama, mengenai materi modus kejahatan teknologi IT, yaitu pengertian mengenai cybercrime itu sendiri. Di sini kami mengulik dari beberapa para ahli, ada 3. Yang pertama dari Wahid dan Labib. Menurut Wahid dan Labib, cybercrime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Jadi cybercrime adalah tujuannya untuk kriminal menurut Wahid dan Labib. Lalu dari Widodo sendiri memberikan pengertian cybercrime adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal. Di sini menurut Widodo, cybercrime itu sendiri penggunaan komputer sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Lalu menurut Parker atau Hamzah, menurut beliau cybercrime adalah suatu kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer yang seorang korban menderita atau akan telah menderita kerugian dan seorang pelaku dengan sengaja memperoleh keuntungan atau akan telah memperoleh keuntungan. Di sini masih dalam gambaran antara korban dan si pelaku itu masih ada sangkut pautnya. Lalu yang kedua mengenai karakteristik cybercrime. Di sini kami ada 5 poin dalam karakteristik cybercrime. Menurut Wahid dan Labib, kembali karakteristik cybercrime itu sendiri diantara lain 1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal itu tanpa hak atau tidak etis tersebut itu terjadi dalam ruang atau wilayah cyber atau cyberspace sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya. Lalu yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet. Lalu yang ketiga, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial, yaitu waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
Yang keempat, pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Yang kelima, perbuatan tersebut sering dilakukan secara transaksional atau melintas batas negara. Apa? Adapun langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam aktivitas cybercrime adalah sebagai berikut menurut para ahli, yaitu Raharjo. Yang pertama, mengumpulkan dan mempelajari informasi yang ada mengenai sistem informasi komputer atau jaringan komputer yang dipakai pada target sasaran. Yang kedua, menyusup atau mengakses jaringan komputer target sasaran. Yang ketiga, menjelajahi sistem komputer dan mencari akses yang lebih tinggi. Lalu yang keempat, membuat backdoor dan menghilangkan jejak. Berikut adalah skema dan gambar proses pelaksanaan cybercrime. Yang pertama, mempelajari sistem target sasaran yang tadi dipaparkan, lalu menyusup masuk ke jaringan komputer, lalu menjelajah sistem komputer mencari akses yang lebih tinggi, membuat backdoor, hilangkan jejak, lalu dalam menyusup mereka memproses konstruksi sosial kejahatan sehubungan dengan pemanfaatan internet melalui internet. Lalu memanfaatkan internet oleh pemerintah, dunia usaha, dan kegiatan lain. Nah, di sini timbullah kejadian yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan moral. Demikian penjelasan dari saya dari poin materi 1 dan 2. Lalu selanjutnya akan dibahas materi selanjutnya oleh rekan saya, Muhammad Rijam Sumantri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rijam Sumantri dari kelompok 5 Etika Profesi dengan nomor NPM 2019-43502106 akan mempresentasikan jenis-jenis cybercrime berdasarkan jenis aktivitasnya. Ada 9 jenis yang akan kami paparkan. Yang pertama, unauthorized access to computer system and service. Kejahatan ini dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin. Biasanya hacker melakukannya dengan maksud sabotase atau pencurian informasi penting. Yang kedua, illegal content, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet mengenai sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan bisa dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Yang ketiga, data forgery, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Lalu yang keempat, cyber espionage, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer atau computer network system pihak sasaran. Lalu yang kelima, cyber sabotage and extortion, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Lalu yang keenam, offense against intellectual property, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Contohnya seperti peniruan tampilan pada webpage suatu situs milik orang lain secara ilegal dan lain sebagainya. Lalu yang ketujuh, infringement of privacy, yaitu kejahatan yang biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized yang jika diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, dan lain sebagainya. Lalu yang ke-8, cracking,
yaitu kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis setelah mereka mendapatkan akses. Lalu yang terakhir yang kesembilan, carding, yaitu kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain sehingga bisa merugikan orang tersebut baik secara material maupun non-material. Kemudian jenis cybercrime berdasarkan motif. Ada 5 jenis yang akan kami paparkan. Yang pertama, cybercrime sebagai tindak kejahatan murni, yaitu di mana orang melakukan kejahatan secara sengaja, contohnya seperti pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer. Yang kedua, cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu, yaitu di mana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut. Lalu yang ketiga, cybercrime yang menyerang individu, di mana kejahatan ini dilakukan kepada orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik. Contohnya seperti pornografi, cyberstalking, dan lain sebagainya. Yang keempat, cybercrime yang menyerang hak cipta atau hak milik, di mana kejahatan ini dilakukan pada hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau umum ataupun demi materi dan non-materi. Lalu yang kelima, cybercrime yang menyerang pemerintah, di mana kejahatan ini dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif teror, membajak ataupun merusak keamanan. Kemudian, jenis-jenis cybercrime berdasarkan sasaran kejahatan. Ada 3 jenis yang akan kami paparkan. Yang pertama, cybercrime menyerang individu against person. Cybercrime menyerang individu atau against person yaitu jenis kejahatan dunia maya dengan sasaran perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Contohnya pornografi, cyberstalking, cyber trespass, dan lain sebagainya. Yang kedua, cybercrime menyerang hak milik against property, yaitu cyber yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Contohnya hacking, data forgery, cyber squatting, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, cybercrime menyerang pemerintah against government, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah. Contohnya seperti cyber terorisme, hacking ke situs resmi pemerintah atau situs militer. Demikian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Ramadan dengan nomor NPM 2019 4350 2235. Saya akan memaparkan terkait penanggulangan cybercrime. Penanggulangan cybercrime, aktivitas pokok dari kejahatan internet adalah penyerangan terhadap konten, komputer sistem, dan komunikasi sistem milik orang lain atau umum di dalam cyberspace. Kejahatan internet dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global internet, semua negara yang melakukan kegiatan internet akan terkena imbas perkembangan kejahatan internet ini. Beberapa penanggulangan cybercrime secara umum, yang pertama adalah pengamanan sistem. Tujuan nyata dari sebuah sistem keamanan yaitu meminimasi dan mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem oleh pihak yang tak dikenal. Pengamanan sistem yang terintegrasi pada keseluruhan subsistem untuk menutup celah-celah unauthorized yang merugikan.
Pengamanan secara personal mulai dari tahap instalasi sistem sampai tahap pengamanan fisik dan pengamanan data. Yang kedua, penanggulangan global. OECD telah merekomendasikan beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime, yaitu melakukan modernisasi hukum pidana nasional dengan hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties. Dan yang ketiga, perlunya cyber law. Dengan adanya kejahatan-kejahatan dan kendala-kendala hukum bidang teknologi informasi, saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum cyber. Istilah hukum cyber diartikan sebagai padanan kata dari cyber law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Optimalisasi peranan hukum dalam perkembangan teknologi membutuhkan kelengkapan perundang-undangan yang berkualitas. Misalnya, memperluas pengertian barang secara konvensional sehingga mencakup data, program, atau jasa komputer dan telekomunikasi. Pengertian surat yang selama ini hanya dibedakan atas surat akte dan bukan akte, diperluas lagi mencakup data yang tersimpan dalam pita magnetik, disket, dan lain sebagainya. Berikutnya, penanggulangan terakhir, perlunya dukungan lembaga khusus. Lembaga-lembaga khusus baik milik pemerintah maupun NGO diperlukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan di internet. Amerika Serikat memiliki Computer Crime yang Intellectual Property Section atau CCIPS sebagai sebuah divisi khusus dari US Department of Justice. Institusi ini memberikan informasi tentang kejahatan internet, melakukan sosialisasi sesar intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan kejahatan internet. Indonesia sendiri sudah memiliki IDSAT, Indonesia Computer Emergency Response Team. Unit ini merupakan point of contact bagi orang-orang yang melaporkan masalah-masalah keamanan komputer. Dalam penanggulangan cybercrime, strateginya dibagi menjadi 3. Yang pertama, strategi jangka pendek. Yang pertama, penegakan hukum pidana, salah satu manifestasi untuk membuat hukum tidak hanya sebagai barang rongsokan yang tidak berguna. Yang kedua, mengoptimalkan undang-undang khusus lainnya. Sektor cyberspace banyak bersentuhan dengan sektor-sektor lain yang telah memiliki aturan khusus dalam pelaksanaannya. Ada beberapa aturan yang bersentuhan dengan dunia cyber yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku cybercrime, sehingga sepak terjangnya semakin sempit. Yang ketiga, rekrutmen aparat penegak hukum yang pasti diutamakan dari masyarakat yang menguasai dunia komputer dan internet di samping kemampuan lain yang dipersyaratkan. Yang kedua, strategi jangka menengah. Cyber police, orang-orang khusus yang dilatih dan dididik untuk melakukan penyidikan cybercrime. Pola pembentuk
melakukannya merupakan bagian dari upaya reformasi kepolisian. Yang kedua, kerjasama internasional. Hal ini dikarenakan kejahatan modern sudah melintasi batas-batas negara yang dilakukan berkat dukungan teknologi, sistem komunikasi, dan transportasi. Hal ini dapat menunjukkan adanya sistem kepolisian yang terbuka dan mendapatkan keuntungan dalam kerjasama mengatasi penjahat-penjahat internasional yang masuk melintasi wilayah hukum Indonesia. Yang terakhir, strategi jangka panjang yaitu membuat undang-undang cybercrime. Tujuannya adalah untuk pemberantasan atas tindakan pelaku agar dapat menimbulkan efek jerah dan mengatur sifat khusus bagi sistem pembuktian. Yang kedua, membuat perjanjian bilateral. Media internet adalah media global yang tidak memiliki batasan waktu dan tempat. Cybercrime dapat melibatkan beberapa negara sehingga perlu hubungan di jalur bilateral untuk menanggulanginya. Berikut yang dapat saya paparkan dari penanggulangan cybercrime. Ini adalah daftar pusaka sumber-sumber yang kami dapat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.